Teman-teman semua, ini akan menjadi bagian yang terakhir, yaitu kita bicara tentang servant leadership, ya. Wah, ini adalah konsep yang benar-benar menjadi mimpi saya untuk saya implementasikan dalam diri saya sendiri. Makanya saya tetap berusaha dengan cara seperti ini pun. Saya sedang berusaha untuk mengaplikasikan, karena dengan cara saya menyampaikan atau berbagi, saya bisa mengingat di titik mana sekarang saya berada, sehingga saya tahu mana yang bagian yang sudah saya jalankan dan mana bagian yang belum. Kembali pada servant leadership, ya. Ini apa sih? Tentang gaya kepemimpinan, tapi yang seperti apa? Yaitu yang melayani. Pemimpin yang melayani karyawan dan juga pemimpin yang melayani pelanggan. Beberapa konsep dalam servant leadership, yaitu yang pertama, pemimpin yang melayani, bukan memerintah, ya. Jadi di dalam konsep ini nggak ada namanya pemimpin memerintah, nggak ada ya teman-teman semua ya. Tapi justru sebaliknya, kita melayani. Konsep yang kedua adalah pemimpin yang rendah hati, bukan yang sombong atau arogan. Kan kebanyakan kalau dalam mindsetnya orang-orang zaman dulu nih, kalau udah memimpin kan punya jabatan, ya pasti punya kuasa. Nah, kekuasaan itu akan digunakan untuk bagaimana dia bisa menekan orang dan menunjukkan bahwa mereka ada di tingkat yang tertinggi atau lebih tinggi begitu. Dan berikutnya adalah pemimpin yang selalu mendorong timnya untuk maju dengan menggunakan potensi terbaik, ya. Pemimpin di sini adalah orang-orang yang paham bagaimana teman-temannya atau timnya memiliki potential strengths yang bisa digunakan dan bisa dikapitalisasi, diperluas, diperbesar untuk bagaimana dia bisa memanfaatkan itu demi tujuan dirinya dan juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu lingkungan dan juga perusahaan. Sayang ya kalau kita punya tim, punya strengths yang bagus, tetapi nggak dimanfaatkan, akhirnya dianggurin. Strength itu nanti akan bisa mengecil dan akhirnya mungkin akan hilang karena saking lamanya mungkin nggak dimanfaatkan. Dan berikutnya adalah karyawan akan 4,6 kali lebih mungkin bekerja dengan menggunakan kemampuan terbaiknya. Artinya sekali lagi bahwa servant leader itu adalah orang-orang yang mengenali potensi terbaik dari tim yang dimiliki agar mereka bisa bekerja dengan potensi tersebut, karena dengan menggunakan strengths yang dimiliki, maka setiap orang akan bekerja dengan antusias, akan bekerja dengan cara-cara terbaik, ya, karena itu adalah merupakan seperti panggilan jiwa gitu ya dari diri setiap manusia. Nah, ada juga nih kalau Anda ingin tahu sebuah inspirasi, silakan baca bukunya ini, Hermann Hesse. Judulnya The Journey to the East. Ini akan menceritakan bagaimana si aktor ya yang namanya Leo benar-benar bertindak seperti pelayan, ya, dan bekerja dengan sekelompok orang yang dimana mereka itu mencari kebenaran. Luar biasa ya. Kapan saya seperti itu teman-teman ya. Amin, insya Allah bisa ya. Nah, kalau kita bicara sekali lagi tentang servant leadership, maka kita perlu teman-teman semuanya untuk latihan melayani karyawan kita, ya. Selama ini mungkin pelanggan kita layani, tetapi belum tentu kita mampu untuk melayani karyawan. Cara-cara melayani karyawan ada beberapa hal, ya. Ini hanya contoh saja, Anda bisa mengembangkan sendiri. Yang pertama adalah kita banyak mendengar, ya. Kita berikan lebih banyak waktu untuk mendengar feedback karyawan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka gelisahkan, ide apa yang mereka miliki, ya. Bagaimana mereka menjalankan kegiatan, apakah ada tantangan, bagaimana pekerjaan yang saat ini sedang berlangsung gitu. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, ya. Sehingga kita selalu tahu bagaimana grassroots itu ada gitu, dan suara-suara grassroots itu perlu kita dengarkan karena mereka yang menjalankan pekerjaan secara langsung. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang banyak mendengar, kita menjadi active listener gitu, good listener bagi karyawan kita. Saya ingat dengan pesan dari penulis dalam bukunya Touch Point Leadership. Nah, itu juga ada salah satu contoh, kalau nggak salah perusahaan Campbell ya, manajernya itu selalu keliling ke pabrik gitu. Setiap bertemu dengan setiap orang, mungkin yang hari ini bagian A, berikutnya bagian B, beliau itu selalu mendengar dan mencatat apa yang dia dengar, dimasukkan ke kantongnya gitu. Dan
apa ya, tentu sebagai karyawan kalau merasa didengar akan berbeda energinya. Trust dari mereka kepada kita akan muncul. Dengan trust yang semakin membesar, tentu kerjasama akan semakin terbuka. Itu teman-teman, apalagi kerennya catatan-catatan dimasukkan dalam kantongnya setiap hari, dievaluasi, dan akhirnya dari situlah landasan perbaikan dilakukan oleh Campbell, sehingga Campbell menjadi perusahaan yang luar biasa besar tentu saja, dengan sejarah kesuksesan di dunia ini. Itu. Nah, yang berikutnya adalah selain banyak pendengar, kita juga banyak bertanya. Bertanyalah ya, bertanyalah. Ya, selain mendengar, bertanyalah. Bertanya sekaligus akan bisa dapat informasi yang banyak dan juga sekaligus memberikan perhatian. Dengan bertanya, kita juga akan dapat hal-hal yang selama ini mungkin tidak kita dapatkan, sehingga ketika kita mengambil sebuah keputusan, informasi kita sudah lengkap karena kita dapat mendapatkan banyak informasi. Nah, berikutnya adalah cara-cara melayani karyawan. Kita tidak pelit memberikan kata-kata yang membangun, motivasi gitu ya, semangat kepada mereka. Walaupun secara teori bahwa motivasi itu berasal dari internal lebih besar, yaitu 80%. Artinya kalau kita kembalikan pada kerja, semangat kerja karyawan kan 80% ada dari diri mereka. Nah, 20% ini tentu salah satunya adalah dari kita sebagai pemimpin. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan motivasi kepada mereka ya, berikan motivasi terbaik ya, karena motivasi terbaik itu dari eksternal, itu asalnya dari kita, yaitu pemimpin. Motivasi pemimpin mampu memberikan dorongan yang cukup besar kepada karyawan, karena motivasi ini akan dianggap pengakuan dan juga kepercayaan bagi karyawan. Dan teman-teman, yang berikutnya adalah apa? Mempengaruhi, bukan memerintah. Nah, untuk perusahaan Anda saat ini yang sedang mendengarkan rekaman saya ya, sudah bukan saatnya kita menggunakan pendekatan paksaan atau perintah kepada tim kita. Jadi kata-kata instruksi saya rekomendasikan untuk diubah. Mari kita memberikan inspirasi, bukan lagi instruksi. Karena ketika kita menggunakan level kepemimpinan 05, tadi sudah kita bahas tentang bagaimana kita memaksa, atau 04 bagaimana itu digunakan dengan ancaman, maka seseorang mungkin akan bergerak secara tubuh tapi tidak akan bergerak secara hati. Begitu tidak? Ya, yang kita perlukan saat ini adalah mempengaruhi, kita memberikan inspirasi agar mereka terpengaruh dan melakukan pekerjaannya dengan baik, menggunakan hati, dengan latar belakang alasan yang tepat. Mengapa mereka melakukan? Karena mereka punya alasan. Jadi tidak lagi kita takut-takuti atau kita paksa. Itu sih teman-teman semuanya. Jadi bagian 4 ini cukup singkat, tetapi intinya justru ada di sini. Tadi bagian 1 sampai dengan seterusnya adalah ternyata pengantar saja. Oke. Saya rasa itu dari saya untuk materi effective leadership. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, teman-teman semua, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.